Jadi di sini saya ingin melanjutkan mereview pada bab 4 tentang determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Nah, jadi determinisme itu artinya alam yang menentukan sejarah. Jadi pahamnya tuh menganggap bahwa suatu iklim, suatu bentuk permukaan bumi, terus suhu, pokoknya geografis itu mempengaruhi budaya dan peradaban manusia. Jadi misalnya di iklim tropis itu budayanya orangnya misalnya pakaiannya minim, pakaiannya tipis. Kadang mereka tuh nggak pakai baju gitu loh. Nah, terus ada iklim dingin seperti di Eropa. Itu pakaiannya tebal-tebal, terbuat dari yang berbulu, bahan yang berbulu lah. Nah, terus ada dipengaruhi oleh bentuk permukaan bumi. Misalnya tinggal di pesisir pantai, biasanya kan nelayan. Tinggal di pegunungan, biasanya kan orang-orang yang beternak. Tinggal di dekat sungai, biasanya berkebun, sawah, nyari ikan. Ya, seperti nelayan juga sih sebenarnya. Nah, terus ada posibilisme. Posibilisme itu menganggap bahwa alam itu tidak menentukan sejarah. Alam itu cuma menawarkan dan manusia yang menentukan sejarah. Artinya, manusia nih yang misalnya kita nih tinggal di dekat gunung berapi. Nah, kita kan tahu tuh bisa meletus tuh di sana kan. Tapi kenapa kita tetap tinggal di situ? Karena kita memilih tempat itu untuk kita tinggali. Biasanya orang-orang yang dekat-dekat situ berkebun karena tanahnya subur. Jadi mereka suka tinggal di situ. Mereka berkebun dan itu mempengaruhi budaya dan cara profesi mereka, cara hidup mereka kan. Nah, artinya manusia sendiri ini yang menentukan sejarah, manusia yang memilih bukannya alam. Nah, alam tuh cuma menawarkan aja. Kenapa kalau tinggal di sini itu berbahaya? Kenapa nggak pindah aja ke tempat yang lebih aman? Misalnya tinggal di suatu tempat yang rawan tsunami, tetapi tinggal di situ kenapa? Karena manusia yang ingin tinggal di situ karena bisa mencari ikan, karena dekat dengan laut, bukan cuman karena bisa menangkap ikan sih, cuman bisa bisa aja kayak bertani garam, kan bisa juga kan. Nah, terus tuh manusia nih yang memilih di situ, manusia yang memilih sejarahnya sendiri. Nah, itu menurut paham posibilisme. Lalu ada yang namanya paham adaptasi. Artinya manusia itu mampu beradaptasi. Adaptasi itu misalnya manusia tinggal di dimanapun lah, pokoknya manusia itu dapat beradaptasi. Manusia tinggal di tempat dingin, dia bisa beradaptasi, bisa seperti menggunakan kemampuannya untuk misalnya ini cuaca dingin nih ya, kita bikin baju tebal terus pindah lagi ke tempat yang panas. Nah, bisa juga manusia beradaptasi ternyata ya kan. Terus artinya manusia itu bisa beradaptasi. Sejarah manusia dan kebudayaan ini tidak selalu karena alam, bukan karena ditentukan oleh alam, karena manusianya yang mampu beradaptasi. Dimanapun manusianya bisa beradaptasi. Lalu karena manusia mampu beradaptasi, lahirlah sejarah kebudayaan dan peradaban. Nah, kebudayaan itu terbagi dari 3 wujud, yaitu wujud pertama itu gagasan, wujud kedua itu aktivitas, wujud ketiga itu benda. Jadi kebudayaan manusia itu yang lahir dari adaptasi itu sama gagasan ini dulu ya. Ini bentuknya abstrak. Gagasan itu bentuknya abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat gagasan kan. Nah, habis itu ada kebudayaan yang wujudnya itu aktivitas. Ada misalnya berinteraksi antar sesama manusia, ada kebudayaannya. Kebudayaan berinteraksi gitulah. Nah, itu namanya kebudayaan aktivitas. Ada kebudayaan benda, wujudnya benda yang lahir dari interaksi tadi ya. Orang berinteraksi itu pasti pakai benda. Hasil dari interaksi itu kan ada benda yang dipakai untuk berinteraksi. Itu bendanya misalnya bendanya misalnya batu. Manusia berburu, akhirnya mereka tuh berburu ya, terus tinggal di hutan. Benda untuk mereka berburu itu ya batu, itu alat untuk berburu. Nah, terus itu seperti misalnya tinggal di pesisir pantai, untuk memancing tuh ada alatnya gitu, benda ya kan.
Nah, terus pokoknya manusia itu berinteraksi menghasilkan benda wujud dari kebudayaannya. Itu ada bendanya. Nah, kebudayaan itu adalah bentuk dari cara hidup manusia. Nah, lalu ada peradaban. Peradaban itu lahir dari kebudayaan-kebudayaan. Jadi sejarahnya manusia itu diawali oleh kebudayaan dan peradaban, sejarah manusia tuh. Jadi lahirnya peradaban itu diawali oleh adanya kebudayaan yang lahir dari adaptasi manusia dengan alam. Maka dari itu manusia yang awalnya jadi suku saja akhirnya menjadi bangsa, dan bangsa menjadi peradaban gitu.